masuk ke video, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jeffrey Samuel Pangidai. Saya Muhammad Kevin Noviansa. Saya Mujanur Azizah. Saya Amelia Cassandra Ramadhani. Saya Uraya Clarissa Maharani. Saya Lalu Suranggana Pilar Negara. Saya Muhammad Prayogi Diananta. Sekian, terima kasih. Ruang lingkup bangunan greenhouse dalam pertanian mencakup beberapa aspek. Yang pertama, struktur bangunan. Rangka bangunan yang terbuat dari bahan yang tahan lama seperti baja dan aluminium. Kedua, sistem ventilasi dan pengaturan suhu, termasuk kipas, jendela otomatis, dan sistem pemanas atau pendingin untuk menjaga suhu dan sirkulasi udara tetap optimal. Yang ketiga, sistem irigasi. Sistem irigasi seperti drip irigasi dan fogging system yang mengatur suplai air secara efisien dan tepat. Yang keempat, kontrol lingkungan. Sensor dan alat pemantau untuk mengatur kelembapan, suhu, dan tingkat CO2 yang dikontrol oleh sistem otomatisasi untuk menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Area untuk penyimpanan dan pengolahan hasil panen, termasuk penyimpanan benih, pupuk, dan alat-alat pertanian. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mempraktikkan cara menggunakan TDS untuk mengukur nutrisi pada air bak hidroponik. Yang pertama yang kita lakukan adalah menekan tombol on off. Ya. Lalu muncul angka seperti ini. Selanjutnya kita celupkan kepada air bak hidroponik untuk mengukur kepekatan nutrisinya. Lalu kita pencet hold untuk menahan angka ini sini. Nah, dalam konteks greenhouse ini memiliki beberapa unsur, yaitu unsur mikro dan makro. Di mana greenhouse ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman baik yang bersifat lokal atau disebut dengan mikro, dan faktor yang lebih luas atau disebut dengan makro. Nah, faktor mikro ini berhubungan dengan elemen-elemen yang berada di dalam greenhouse. Nah, sedangkan faktor makro ini berhubungan dengan elemen-elemen yang lebih luas dan lebih besar, baik dalam hal ruang maupun lingkungan di sekitar greenhouse. Nah, ini termasuk suhu lingkungan atau suhu makro, sumber energi, ventilasi, dan lingkungan eksternal. Secara keseluruhan, faktor mikro itu berfokus pada kondisi internal yang mempengaruhi tanaman secara langsung. Sedangkan faktor makro itu lebih berkaitan dengan kondisi luar dan lingkungan yang ada di greenhouse. Teman-teman, di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mengecek suhu pada ruang greenhouse menggunakan termometer. Jadi, cara penggunaannya itu dengan cara ditempelkan pada ruangan. Karena ini tidak bisa menempel, jadi begini saja. Ya, suhunya di sini adalah 34,3 derajat Celcius. Bisa dilihat, dan kelembapannya 69%. Ya, bangunan pertanian yang biasanya khusus dipakai untuk budidaya tanaman, yaitu ada beberapa jenis, yaitu pertama rumah kaca atau greenhouse, ada juga kumbung, ada juga gudang tempat penyimpanan benih, ada juga tempat gudang untuk pengeringan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah kaca atau greenhouse. Rumah kaca bertujuan untuk menjaga suhu atau kelembapan atau cahaya yang diperlukan oleh tanaman. Seperti tanaman hortikultura ini yang memerlukan suhu yang bagus, seperti bunga, ada juga sayuran dan tanaman obat, seperti itu. Ya, rumah kaca atau greenhouse biasanya menggunakan material yang transparan. Nah, material yang digunakan itu seperti kaca, ada kaca, ada plastik. Nah, ini untuk bertujuan untuk menjaga ruangan tetap terkontrol. Secara
keseluruhan faktor apa faktor Rumah kaca atau anu apa jadi gay ini, nggak usah ada. Oh iya, bilang.